keselamatan jiwa lebih penting daripada kesembuhan badan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 9 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Berjumpa kembali, saudara-saudariku, bersama saya dalam renungan harian pada hari ini. Ada seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya dibawa kepada Yesus. Ini kisah yang kita dengar dalam Injil. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman orang-orang yang membawa itu, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kalau kita melihat seorang yang sakit lumpuh, kalau kita pahami, harafiahnya, lumpuh itu tidak bisa berjalan, kakinya bermasalah. Tapi kata pertama yang keluar dari Yesus, bukanlah kata-kata "sembuhlah kakimu" atau "berjalanlah". Tapi kata yang pertama keluar dari Yesus adalah, "Dosamu diampuni." Mengapa Yesus berkata demikian ini? Ada dua hal yang mau disampaikan oleh Yesus lewat Injil hari ini. Yang pertama, dosa itu memang mendatangkan kelumpuhan. Memang dalam tradisi Yahudi diyakini bahwa ada hubungan erat antara sakit penyakit atau wabah dengan dosa. Namun, lebih dari itu, kita bisa melihat bahwa kata-kata Yesus ini juga adalah sebuah deklarasi, pengumuman bahwa dirinya berkuasa untuk mengampuni dosa. Ia juga hendak mengajarkan betapa bahayanya dosa, karena dosa itu bisa melumpuhkan banyak orang dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau kita melihat dan merenungkan lebih dalam, memang dosa itu membawa kelumpuhan dalam hidup seseorang. Dampak dan kuasanya, ikatan dan kecenderungan dosa itu melumpuhkan dalam banyak aspek, bahkan jasmani dan rohani. Orang yang lumpuh ini merupakan gambaran dari jerat dosa yang berbahaya bagi manusia. Ia membuat seseorang menjadi tidak bisa bergerak, tidak berdaya, bahkan kehilangan daya, kreativitas, dan mungkin produktivitasnya. Kalau kita sering jatuh dalam dosa besar, kita pasti lumpuh dalam banyak hal.
Ini kebenaran yang tidak bisa disangkal. Tidak bisa berpikir dengan jernih. Lumpuh dalam konsentrasi. Tidak fokus pada tugas-tugas. Bahkan kita bisa melalaikan tanggung jawab kita. Karena kita jatuh dalam dosa. Karenanya, orang yang terbelenggu oleh dosa seringkali menjadi lalai akan tugas utamanya. Maka yang pertama dipulihkan oleh Yesus adalah akarnya. Bukan kemalasannya, bukan kelemahannya, tapi akarnya, yaitu dosa. Mari kita juga melihat kelumpuhan-kelumpuhan kita. Jangan-jangan kelumpuhan-kelumpuhan yang kita alami, ketidakberdayaan kita. Barangkali juga akibat-akibat dari kecenderungan dosa yang kita perbuat. Hal yang kedua, saudara-saudariku, orang ini dibawa karena tidak bisa berjalan. Boleh dikatakan lumpuh. Tapi tindakan pertama yang dilakukan oleh Yesus tidak menyembuhkan kakinya, tetapi memulihkan jiwanya, menyembuhkan aspek rohaninya, yaitu mengampuni dosanya. Hal ini menunjukkan juga bahwa kesembuhan jiwa, kesembuhan rohani adalah hal yang lebih penting dalam hidup kita sebagai orang beriman. Hal yang lebih penting bahkan dari kesembuhan fisik. Keselamatan jiwa lebih penting daripada kesembuhan badan. Maka jika kita punya sakit dan mohon disembuhkan, barangkali Tuhan tidak pertama-tama menyembuhkan badan atau fisik kita, tapi Ia pertama-tama menyembuhkan jiwa kita. Tuhan memberkati.